Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Bapak, Ibu guru, desainer, ataupun pemerhati di bidang digital fashion. Kembali bersama channel Cat Doctor Indonesia, kami akan kembali berbagi tip dan trik yang lainnya. Untuk video kali ini, kita akan berbagi tip dan trik bagaimana ngeprint ya, pola atau layout melalui Rispis GMS. Kalau video sebelumnya kita bagaimana ngeprint dari DGS, dan sekarang kita akan pelajari bagaimana cara ngeprint dari GMS. Baik, pertama kita akan ambil contoh. Saya akan ambil file. Saya akan buat dulu layout atau marker. Di sini yang utama adalah mengisi lebar, kemudian panjang. Nah, untuk lebar bisa kita isi dengan lebar kain yang ada. Jadi disesuaikan dengan lebar kain. Misalkan contoh kali ini saya buat lebar 140 cm. Kemudian untuk panjang kita bisa ambil data atau informasi panjang meja. Sekali lagi, informasi panjang meja ini bukan panjang marker, tapi panjang meja. Jadi kita siapkan meja kita itu, atau ya meja kerja atau meja potong itu maksimal 6 meter ya. Jadi sedangkan aktual marker atau layoutnya nanti disesuaikan berdasarkan marker yang kita susun atau jumlah komponen yang kita susun di marker kita. Nah, untuk kolom-kolom yang lain tidak wajib diisi karena ini seharusnya sudah diperhitungkan. Contohnya ada shrink kit di sini ya, ada proporsional persentasenya. Kalau ada misalkan kainnya ada shrink kit ya, kita nggak memperhitungkan itu. Kemudian yang lainnya ada pliesnya ini ada berapa lembar, kita juga anggap satu aja karena nanti ini terkait dengan jumlah rasio nanti, terkait dengan jumlah jumlah set yang akan kita buat. Jadi ini dianggap satu aja, satu lembar aja kainnya. Kemudian di sini ada layout modenya, ada single, ada paste. Ini ada teknik gelarnya, mau single itu satu lembar, kalau face ini, jadi kalau misalkan ada 100 lembar, maka dia menghadap ke atasnya ya sama ya. Kalau face ini dia berhadap-hadapan mukanya. Kalau yang ini tadi menghadap ke atas ya menghadap ke atas semua, kalau ke bawah semua. Kain yang baik dan buruknya itu maksudnya. Kalau face ini berhadapan. Jadi ini teknik gelar kainnya. Kemudian di sini ada folded mode. Kalau ada folded itu misalkan ada kain seperti kain sarung atau kain yang dilipat ya. Jadi kita anggap ini yang normal saja kainnya, satu lembar. Kemudian di sini marker border, ini jika kita punya informasi lebar aktual kain dan yang jeleknya, biasanya kan di pinggir-pinggir tuh ada yang jeleknya. Nah, ini dikurangi, ini mengurangi lebar, nanti totalnya berkurang. Ya, kita ini anggap oke semua, jadi lebar ini kepake semua kainnya. Oke, kemudian kita oke. Ya, ini bekas file yang tadi. Selanjutnya ada keluar pop-up seperti ini. Kita ambil file atau file pola yang sudah kita siapkan. Kita load. Saya ambil contoh ke meja kerja. Saya open. Sebelumnya saya sudah membuat pola ya, saya simpan di sini. Saya open. Nah, ini ada polanya. Jadi ada 3 komponen, badan depan, badan belakang, dan lengan. Dan kita boleh memperbaiki jika informasi pola pada saat di DGS belum lengkap, kita boleh lengkapi di sini ya. Kita tambahkan. Kemudian kuantitinya kita juga isi 2, materialnya kita samakan dengan yang di atas. Nah, secara otomatis yang boardnya ini langsung yes ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah nama pola, descriptionnya juga tetap ya diperhatikan, kuantitinya ada berapa,
badan belakang karena dia satu ya satu, badan belakang, badan depan ada dua, kiri dan kanan. Nah, pembuatan polanya sih satu, cuman di sini kita isi dua ya. Kemudian lengan juga kita buatnya satu, kita isi dua. Nah, secara otomatis yang untuk jumlahnya dua itu dia akan secara otomatis kiri dan kanan. Nah, kiri dan kanannya itu di mana yang menentukan adalah di sini, board ini, yes. Jadi yes ini yang menentukan. Kalau kita no maka dia kiri semua. Kalau kanan semua. Maka di sini kita isi yes. Kemudian di sini ada rasio ya. Ada. Nah, oke, di sini kita ngisi karena materialnya cuma satu ya, saya pilih materialnya satu aja. Kalau seandainya materialnya sama, pengaturan rasionya kita ini set all material. Kebetulan di sini kita anggap contoh satu saja materialnya, hanya bahan utama, nggak ada lining atau interlining, nggak ada, atau material lainnya nggak ada. Jadi satu jenis bahan saja. Kemudian ingat, ini software GMS ini kan hanya buat marker. Sedangkan kita sedang apa disebutnya, bukan memanipulasi, tapi kita ingin mencontohkan bagaimana ngeprint di printer sebenarnya. Kalau marker yang sebenarnya kita nggak ada masalah dengan jumlah size yang banyak begini. Tapi jika kita ingin kan ini kan video kali ini bagaimana ngeprint pola, tentu saja pola yang dimaksud belum ada gradingnya. Jadi satu size saja. Saya ambil contoh satu size-nya M saja. Maka yang lainnya saya nolkan, karena jika kita isi semua artinya kita ngeprint ke printer nggak memungkinkan dengan banyak sekali komponen, ya kan? Jadi ini trik kita bagaimana print pola melalui GMS. Artinya nggak ada grading. Ini bukan marker yang sebenarnya seperti yang ada di industri. Jika kita membuat untuk pembelajaran boleh aja semua diisi ya, semua size atau 2 atau 3 lebih dari satu boleh, tapi hanya untuk memperlihatkan saja, preview saja di sini ya. Tapi jika ini hanya kita ingin pembuktian, karena ini tujuan video ini bagaimana ngeprint ke printer, tentu saja nggak bisa terlalu banyak, nggak efektif terlalu banyak kertas ya. Tetap kalau ini marker yang sebenarnya harus ngeprintnya bukan ke printer tapi ke plotter. Ini hanya trik kita saja, namanya juga video tip dan trik, mengakali, kita ngakali bagaimana kita ngeprint pola. Bolehlah complete size, complete komponen boleh, cuman satu size ya. Oke, saya satu size saja, size M. Udah selesai diisi, nggak usah ini satu saja untuk ngeprint contoh di printer ya. Artinya komponen nggak bisa banyak juga. Kita oke. Lalu di sini kita boleh tambah lagi jika kita ada komponen yang lain ya. Misalkan komponen yang lain tapi dari file DGS yang berbeda. Nah, kita ambil contoh satu saja dan kita oke. Maka keluarlah tadi ya, hanya satu karena tadi satu size ya kan. Yang ini satu komponen, ini dua komponen. Sekarang kita susun. Cara menyusunnya gimana? Boleh langsung nesting, auto nesting ini, dia otomatis kesusun. Tapi di sini ngacak ya, karena mungkin tadi ini belum disetting. Harusnya kita boleh ke atasin lagi ya, lengan. Nah, tadi kan itu kenapa tadi nestingnya untuk lengan ini dia bisa arah seratnya bebas, karena tadi saya ada penambahan saja, belum disetting untuk arah seratnya. Jika terlambat, saya boleh memperbaikinya di sini, menekan tombol fish info di sini. Saya boleh isi di sini yang terkait. Nah, di sini tadi kosong. Berarti two way saja. Apply, close. Sekarang kalau kita auto nesting lagi, dia nggak akan lagi bebas gitu. Hanya dua arah saja. Ya kan? Hanya dua, kiri dan kanan saja karena two way tadi. Nah, itu secara otomatis ya. Nah, sekarang saya ke atasin lagi. Sekarang bagaimana cara manual? Kalau barusan tadi auto nesting mudah sekali. Perlu diperhatikan bahwa auto nesting ini untuk komponen atau untuk material atau rasio yang panjang kadang-kadang lebih bagus efisiensinya secara manual. Maka manual pun harus kita pelajari ya. Nah, gimana cara manual? Ada beberapa cara untuk menurunkan komponen yang ada di atas ke bawah sini. Ini area untuk menyusun. Ini
ilustrasi atau simulasi dari lebar kain ya ini. Nah, kita boleh arahkan pointer mouse kita ke bagian sini, di bagian angka ini. Double klik di sini, klik dia akan turun ke bawah. Begitupun yang lain, kita ke sini double klik seperti ini. Itu cara menurunkan komponen ke bawah. Nah, cara ketiga menurunkan komponen ke bawah adalah dengan cara klik dulu di sini, diaktifkan atau diselect. Kemudian kita nggak perlu double klik di sini, tapi klik di sini satu kali ya. Double kliknya di sini. Maaf. Klik di sini, baru double klik di sini. Jadi ini sesuaikan lokasinya kita taruh. Klik ini, kemudian arahkan pointer ke bawah sini, misalkan ke sini, dia akan kemana kita arahkan pointer mouse kita. Oke, ada 3 cara menurunkannya. Jadi secara auto atau nesting tadi, auto nesting. Kedua, kita kliknya di angka ini. Ketiga, klik aktifkan dulu, klik di bawah sini. Itu cara menurunkannya. Sekarang mengaturnya gimana? Mengaturnya klik tombol kiri, tahan. Tombol kiri tahan, geser, bisa taruh di sini. Misalkan taruh di sini. Klik tombol kiri, taruh di sini. Dia akan secara otomatis akan ke tepi ya, ke pinggir garisnya. Dia nggak akan ke sini. Karena apa? Ini juga bisa kita paksakan, bisa. Tapi ini untuk video kali ini kita yang bahas yang singkat aja, yang umum ya. Itu ngegeser secara manual. Sekarang gimana kalau mau ngelempar? Ngelempar tuh caranya, kalau tadi mindahin itu klik kiri, tahan, geser. Kalau ngelempar, klik kanan, tahan, geser sedikit kemana arahnya. Misalkan lemparnya ke arah pojok sana, ya, masih saya tahan tombol kanan, kemudian lepas, ya. Ini geser sedikit. Nah, klik kanan, geser kemana arahnya. Misalkan ke situ ya ke situ. Oh, ke sana semua ya. Nah, dia akan bisa kita lempar. Nah, nanti ini dilatih aja sehingga kita makin mahir untuk cara melemparnya. Supaya irit, gimana sedemikian rupa kita atur komponennya ya. Oke, udah segini aja. Oke, nah sekarang karena memang bahasnya hanya ngeprint aja, lalu apa selanjutnya? Masuk ke file. Kemudian kita setting dulu, sama dengan seandainya kita ngeprint melalui software DGS. Kita printer setup. Nah, di sini kita print ke PDF dulu ya. Nggak apa-apa ke PDF dulu, nggak usah langsung ke printer supaya ada filenya sebagai data ya. Kemudian setting kertasnya. Kemudian oke. Ini portrait landscape-nya tentu saja disetting juga ya. Lalu masuk ke file, langsung kita print marker. Ya, nah print marker kita boleh setup lagi sama ya. Ini, nah beda ya. Tadi setupnya kertasnya, kalau ini skalanya. Nah di sini ada all in one page, jadi nanti skala secara otomatis disusun sama software. Kalau ini actual size, kita pilih actual size. Nah di sini ada page margin lagi, udah abaikan saja. Nah ini biasanya secara otomatis ini. Di sini print all information, nanti informasi apa saja, yaitu adalah total, piece, efisiensi, panjang, lebar, filenya, segala macamnya. Oke. Udah, masuk ke file kembali. Kemudian kita print marker, langsung print. Atau mau lihat dulu preview. Ya, kita lihat preview. Nah, seperti ini nanti. Ini kertas lembar pertama, kita ke bawah next page. Lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, nih lembarnya ya. Lembar kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kita lihat ada berapa lembar? Nah, ada tadi berapa? Ada 41 lembar. Lumayan banyak ya kan? Ya, memang tidak efektif ya, terlalu banyak. Oke, apalagi marker yang tadi ya. Kalau seandainya rasionya setnya di jumlah lebih dari 1. Kalau udah ya udah tinggal print, nanti dapat filenya. Tidak sulit, setelah filenya jadi tinggal kita susun saja. Kita susun nanti, kita sambung-sambung sehingga menjadi layoutnya seperti apa. Layoutnya itu seperti yang tadi di GMS. Ya,
seperti yang di GMS ini. Nah, seperti ini nanti disusunnya. Oke. Demikian video singkat tip dan trik. Kita akan terus membuat tip dan trik. Jadi mohon bagi yang sudah menonton bisa share video ini, mohon bantuan untuk subscribe, kemudian juga memberi komentar, saran agar channel Cat Doctor Indonesia ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat buat semua guru, desainer, atau peminat di bidang digital fashion, agar lebih sama-sama bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.